Menjalani masa kecil yang suram terpaksa harus dialami oleh segelintir anak-anak kecil di luar sana. Ketika pada umumnya mereka masih menerima kasih sayang dari orang terdekat, anak-anak yang kurang beruntung ini harus menghidupi dirinya sendiri, menerima kekerasan fisik dari keluarga, dan menerima berbagai perlakuan tak pantas lainnya. Salah satu anak yang memiliki nasib serupa dalam kisah ini berasal dari negara Hong Kong yang bernama Fan Man Yi. Saat usianya masih terbilang muda, ia harus menjalani hidupnya di sebuah panti asuhan di Hong Kong karena ditinggalkan oleh keluarga dan orang terdekatnya. Saat Fan Man Yi menginjak usia 15 tahun, ia meninggalkan panti asuhan dan mulai menghidupi dirinya sendiri, lalu terpaksa bekerja sebagai pekerja seks demi memenuhi kebutuhannya. Saat menjalani profesinya, ia banyak bertemu dengan para pecandu obat-obatan dari berbagai tempat, menjadikan dirinya salah satu bagian dari mereka. Ketika Man Yi berusia 23 tahun, ia bertemu dengan seorang pria yang dikenal sebagai mucikari dan juga pengedar obat-obatan. Memiliki kesamaan dan ketertarikan satu sama lain, akhirnya mereka saling jatuh cinta dan memulai sebuah hubungan. Pria pengedar obat-obatan yang juga seorang mucikari klub malam tersebut bernama Chan Man Lok, berusia 34 tahun. Merasa hubungan di antara mereka semakin serius, Man Yi dan Man Lok memutuskan untuk menikah pada awal tahun 1997, dan dalam waktu 1 tahun pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak. Namun di luar harapan, pernikahan yang Man Yi jalani jauh dari bayangannya. Ia kerap menerima kekerasan oleh suaminya, bahkan tak jarang saat pekerja seks di bar tidak cukup untuk melayani para tamunya, Man Lok tidak segan-segan menawarkan istrinya Fan Man Yi untuk menemani dan melayani hasrat para tamunya. Karena merasa sudah tidak tahan, akhirnya pada bulan Maret 1999, Man Yi memilih untuk kabur meninggalkan suaminya. Ia sempat mencuri dompet milik Man Lok yang berisikan uang senilai $4.000 di dalamnya. Namun tidak butuh waktu lama, Man Lok menyadari bahwa dompetnya telah hilang. Ia segera menyuruh 2 orang kepercayaannya, yaitu Leung Sing Cho dan Leung Wai Lun, untuk menculik Man Yi. Setelah Man Yi ditangkap, Man Lok menjadikannya pekerja seks, lalu mengambil semua pendapatannya untuk mengganti uang yang telah Man Yi curi darinya. Pada awalnya Man Lok hanya berencana untuk menculik Man Yi, lalu lama-kelamaan rencana yang ia buat berubah menjadi sebuah penyiksaan. Man Lok dan 2 anak buahnya membawa Man Yi ke sebuah apartemen miliknya. Di sana mereka mengikat dan memukulinya, dan selama lebih dari 1 bulan, berbagai kekerasan yang mereka lakukan semakin parah. Tanpa belas kasihan, mereka membakar kulit Man Yi, memperkosanya, dan memaksanya memakan kotoran manusia. Di tengah penyiksaan yang mereka lakukan, salah seorang kekasih Man Lok, yang bisa juga disebut salah satu pekerja seksnya, datang ke apartemen Man Lok dan ikut menyaksikan penyiksaan yang dialami oleh Man Yi. Ia melihat Man Yi dipukul dan ditendang sebanyak lebih dari 50 kali di bagian kepala. Dan tak lama kemudian, kekasihnya yang bernama Ah Fong ikut bergabung dalam penyiksaan terhadap Man Yi dan ikut memukulinya. Pada bulan April 1999, 1 bulan setelah penyiksaan yang dilakukan oleh Man Lok dan anak buahnya, Ah Fong yang seringkali datang dan pergi ke apartemen Man Lok mulai menyadari bahwa Fan Man Yi telah meninggal dalam semalam. Saat mengetahui hal itu, Man Lok berpendapat bahwa Man Yi telah meninggal karena overdosis obat-obatan yang telah ia berikan. Kemudian dengan sigap Man Lok dan kedua anak buahnya memindahkan tubuh Man Yi ke sebuah bak mandi apartemen. Mereka memotong-motong bagian tubuh Man Yi menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji. Lalu mereka merebus masing-masing bagian tubuh Man Yi agar menghentikan proses pembusukannya dan tidak dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Setelah itu mereka memasukkan bagian-bagian tubuh tersebut ke sebuah kantong sampah dan membuangnya bersama dengan sampah rumah tangga lainnya. Sedangkan bagian kepala Man Yi dipisahkan dan kemudian mereka merebusnya. Peralatan dapur yang digunakan untuk mengaduk kepala Man Yi di kompor diduga menggunakan peralatan yang sama dengan peralatan yang biasa mereka gunakan untuk memasak.
Setelah itu mereka memasukkan kepala rebusannya ke dalam sebuah boneka Hello Kitty berukuran besar. Mereka membuka beberapa jahitan dan memasukkan kepala Manyi ke dalamnya, kemudian menjahit bonekanya kembali seperti semula. Beberapa gigi Manyi dan organ dalam tubuhnya juga ikut disimpan di sebuah kantong plastik. Berselang 1 bulan kemudian setelah kejadian pembunuhan, Ah Fong kerap bermimpi buruk tentang Fan Manyi. Ia merasa dihantui dan diganggu oleh seorang hantu wanita yang diikat dengan kabel listrik yang kemudian disiksa sampai mati. Merasa ketakutan dan tidak tahan, akhirnya pada bulan Mei 1999, Ah Fong mendatangi kantor polisi dan mengatakan kepada petugas di sana tentang mimpi buruk dan gangguan-gangguan yang dialaminya. Namun pihak kepolisian hanya menganggap bahwa cerita yang keluar dari mulut gadis berusia 14 tahun ini hanyalah mimpi buruk biasa. Akhirnya Ah Fong menceritakan kejadian pembunuhan atas Fan Manyi yang dilakukan oleh Chan Man-lok, kedua temannya, juga dirinya. Ia menjelaskan bahwa bukti pembunuhan itu masih tersimpan rapi di dalam sebuah boneka Hello Kitty. Merasa tertarik akan cerita yang dibuat oleh Ah Fong, akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi apartemen yang dimaksud dalam cerita Ah Fong. Setelah sampai di sebuah apartemen kumuh yang berada di distrik Kulon, mereka menemukan boneka Hello Kitty berukuran besar dengan tengkorak wanita yang sudah membusuk di dalamnya. Kemudian kasus ini dikenal dengan pembunuhan Hello Kitty dan dianggap dengan pembunuhan tersadis di seluruh Hong Kong. Saat pengadilan atas kasus pembunuhan Fan Manyi digelar, Ah Fong bersaksi melawan Chan Man-lok dan kedua anak buahnya. Ah Fong diberi perlindungan hukum atas pengakuan kejahatan yang ia lakukan, juga fakta bahwa usianya masih sangat muda. Dalam pengadilan, ia menceritakan secara detail tentang penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga pria tersebut terhadap Fan Manyi. Meskipun sebagian orang tidak percaya dengan pembunuhan yang dinilai terlalu keji ini, namun polisi telah mengamankan beberapa barang bukti yang ada di apartemen, seperti handuk, peralatan makan, gorden, spray, juga boneka Hello Kitty berukuran besar. Namun sungguh disayangkan, polisi tidak dapat mengetahui penyebab kematian Fan Manyi karena kondisi tubuhnya yang tersisa. Fan Manyi diduga meninggal karena overdosis obat-obatan ataupun penyiksaan yang diterimanya. Atas kejahatan yang dilakukan oleh Chan Man-lok dan kedua temannya, ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Kini kasus pembunuhan Hello Kitty telah meninggalkan kisah kelam bagi rakyat Hong Kong. Semoga arwah Fan Manyi sudah tenang, serta keluarga dan anak-anaknya dapat menjalani kehidupannya dengan normal. Terima kasih telah mengikuti kisah pembunuhan Hello Kitty ini sampai selesai, dan tulis di kolom komentar tentang ide-ide pembahasan kasus selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Nope.